Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras, apa kabar wak semua? Sehat-sehat semua kita ya. Oke wak, kali ini aku mau berbagi cerita kepada wak semua, dimana cerita kali ini menyedihkan sekaligus menjijikkan. Sebab kalau di negeri kita ini, cerita ini sudah tak lazim wak. Cerita ini terjadi di Amerika, dimana korbannya tewas setelah melakukan hubungan seks dengan hewan peliharaannya sendiri. Dapat dibayangkan kan wak, betapa jijiknya perbuatannya itu. Lucunya lagi wak, si korban ini merupakan seorang laki-laki. Nah, bagaimana ceritanya? Kita ikutin terus video selanjutnya. Let's go. Oke wak, sebelum kita bahas cerita menjijikkan ini kapan terjadi, aku mau mengambil profil si korban ini terlebih dahulu. Dia bernama Kenneth Pinyan. Dia lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1960 yang lalu di Amerika Serikat. Semasa hidup si Kenneth Pinyan ini bekerja sebagai mekanik pesawat tempur. Ternyata setelah ku cari wak, profil si Kenneth Pinyan ini bukanlah kaleng-kaleng wak. Dia seorang intelektual, seorang insinyur pula yang kerjanya seperti yang ku sebutkan di atas tadi wak, yaitu sebagai mekanik. Tapi oleh karena dia mengalami penyimpangan seks itu pula, maka dia di sana pun mendapatkan pergunjingan oleh rakyat di Amerika sana wak. Tapi anehnya, kisahnya ini telah difilmkan menjadi film dokumenter wak. Nah, penasaran kan? Jangan cabut kalian dulu wak ya. Nah, film dokumenter si Pinyan ini ditayangkan setelah beberapa tahun kemudian wak. Jadi dengan adanya kisah kematian si Pinyan ini telah menjadi perubahan produk hukum di Amerika sana wak. Sebab kasus seperti itu tadinya itu bukanlah merupakan pelanggaran hukum, tetapi dengan adanya kejadian ini, maka orang-orang hukum di sana sudah merubah paradigma berpikirnya. Hasilnya, kasus seperti itu dikenakan 5 tahun penjara dan denda sebanyak $10.000 atau setara dengan 153 miliar wak. Lantas kapan si Pinyan ini meninggal? Oke, ku jawab ya wak. Dia tewas pada tahun 2005 yang lalu. Saat itu dia berusia 45 tahun. Dia tewas akibat mengalami pendarahan hebat setelah disodomi oleh kuda jantan hewan peliharaannya sendiri wak. Nah, akibat kejadian itu pula kuda jantan yang melakukan sodomi terhadap si Pinyan ini oleh orang-orang di sana dijuluki sebagai kuda Big K. Sedangkan si Kenneth Pinyan ini dijuluki sebagai tuan tangan wak. Apapun maksudnya wak, jidat lagu dulu wak. Wak ya, kurasa dia tuh lebih parah lagi dari LGBT wak. Next. Ternyata di sana pula wak, perilaku seks menyimpang itu wak, ada komunitasnya, namanya Zoophilia kalau nggak silap saya. Sebab si Kenneth Pinyan ini kerap membagikan pengalaman seksnya kepada teman-teman yang lain. Istilahnya wak, bakumbur lah orang tua. Next. Sedangkan lokasi komunitas mereka ini, tempat di mana si Kenneth ini ditemukan tewas itu di sebuah pedesaan. Lokasi pedesaan ini di pinggiran kota. Kalau lokasinya itu wak, terlihat sepi lah. Pemandangannya pun berupa pegunungan wak. Nama desanya Enumclaw, Washington, Amerika Serikat. Awalnya si Kenneth Pinyan ini wak tidak tertarik untuk berhubungan seks dengan kuda jantannya tadi. Namun oleh karena dia terpengaruh di lingkungan yang salah, ditambah lagi dengan rasa penasaran, dari situ muncullah nafsunya. Apalagi pula wak, saat itu terjadi musim dingin. Dia pun masuk secara mengendap-endap ke kandang kudanya tadi wak. Lihatnya lah kan wak, kudanya itu wak. Dia pun ya kan dengan rasa penasaran, kok begini-beginian, apalah kan wak. Terbayanglah dia wak dengan ukuran penis yang besar wak. Tak usahlah kita bahas itu wak ya, konten dewasa wak. Next. Begitu aksi gilanya itu diketahui oleh teman yang lain, yaitu seorang pria yang bernama James McElroy.
Awalnya dia ini melihat Kenneth Pian ini sudah tidak ada lagi. Namun begitu dicari-carinya di sekitar lokasi itu, dia pun menemukan temannya ini sudah tak berdaya di kandung kudanya tadi tua. Dilihatnya lah semua lokasi itu kan, dilihatnya, wah kemana siapa ini, kata. Rupanya begitu dia memasuki, ya kan, dibukanya kandang itu kan, wah, dilihatnya si Kenneth ini, wah, bokong itu, wah, akibat disodomi kuda tadi, wah, berdarah, wah, muncrat darah tuh, wah. Wah, gawat kali tuh, wah. Nah, oke ya, udah sampai di situ, wah, ya. Dari situ begitu melihat si Kenneth ini sudah tidak berdaya, maka si Michael ini kemudian sibuklah dia membawa membopongnya, wah. Kemudian dibawanya lah temannya ini si Kenneth ini ke rumah sakit. Nah, jadi sampai di rumah sakit itu, wah, entah meninggal sewaktu di perjalanan ataupun bukan. Kemudian dengan kematiannya itu gempar lah, wah, di sana, wah. Begitu dia meninggal, rumah sakit pun mengeluarkan hasil tim medisnya, dan si Kenneth ini diklaim oleh para tim medis di sana meninggal karena kasus prioritas akut yang parah, wah. Dari situlah polisi pun kemudian melakukan pemeriksaan. Benar saja, wah, begitu melakukan pemeriksaan ke lokasi si Kenneth ini, polisi pun kemudian menemukan, wah. Coba kalian pahami dulu apa yang ditemukan polisi saat itu, wah. Tahu, wah, apa yang ditemukan polisi? Video, wah. Bertawa video, wah. Videonya, wah, setelah dibuka, wah, komunitas ini, wah, melakukan hubungan seks, wah. Ditemukan polisi lah, wah. Ratusan jam, wah, durasinya, wah. Banyak, wah. Gilanya orang itu, wah. Main orang itu, wah, melakukan berhubungan seks, wah, dengan kuda. Divideokan orang itu, wah. Nah, dari situlah kemudian, wah, periksa orangnya satu-satu, wah, ya kan, termasuk si James ini. Namun, wah, oleh karena ini, wah, tak apalah atau ada atau tidak produk-produk hukum tentang itu, wah, si James Michael ini dituntut hanya sebagai pelanggaran, wah. Tak ada hukum acara pidana ataupun denda, tak ada, wah. Dengan begitu, wah, dengan kisahnya itu, maka dengan dihukumnya ringan terhadap si James ini, maka jadi pergunjingan, wah, pembicaraan, sehingga masyarakat di sana pun telah mendorong negaranya untuk merubah undang-undang agar menjerat pelakunya ini yang melakukan seks dengan hewan ini dihukumi seberat-beratnya, wah. Buktilah, wah, dengan adanya ini untuk pelaku yang lain itu tadi yang kukatakan tadi, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, denda $10.000, wah, atau setara dengan 153 miliar, wah, lebih kurang, wah, ya. Nah, begitulah, wah, ceritanya, wah. Tambahkan lagi, wah, ya, sebelum berakhirin cerita kita nih, wah, diceritakan, wah, si Kenneth ini datanglah ke lokasi pedesaan seperti yang kusebutkan di atas tadi. Dia tuh datang ke situ saat berakhir pekan, wah. Datanglah dia, ya kan, wah, bersama dengan teman-teman yang lain, wah, saat mereka berliburan. Nah, si Kenneth ini, wah, berkenalan dengan si James Michael Tait ini saat itu melalui Facebook, wah. Mirisnya lagi, wah, desa itu rupanya, wah, orang itu, kalau kita sebagai orang asing, wah, kita itu tidak tahu bahwasanya mereka itu sering bermain seks dengan kuda, wah. Jika si Kenneth Pian ini tidak mati ditemukan sehingga kasusnya itu viral, wah, maka yang terjadi, orang yang bergaul-gaul di sana, wah, masih akan menjadi kuda, wah. Tidak ada yang akan curiga, wah. Orang itu bercinta dengan kuda, wah. Tak ada yang tahu, wah. Ngeri, wah. Udah, wah, ya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa, wah, subscribe, wah, ya, wah, ya. Assalamualaikum.